Yo, what's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue JR. Hari ini gue bakal ngajak lo mencaci kehidupan again and again. Tapi yang bakal kita caci hari ini, yang akan kita bahas hari ini, yaitu kasus Ferdy Sambo, di mana Ferdy Sambo hanya dituntut seumur hidup penjara. Emang mau lo berapa, bang? Ya kalau gue sih hukuman semaksimal mungkin bagi gue ya. Apalagi itu seseorang yang kita anggap itu bisa mengayomi, bisa melindungi. Apa yang dilakukan oleh Ferdy Sambo ini di luar ekspektasi masyarakat. Karena seorang aparatur negara, apalagi seorang polisi yang tugasnya harus melindungi dan tiba-tiba harus menghabisi nyawa seseorang, itu bukan sesuatu yang bisa kita terima dengan akal sehat. Ya, tapi kalau kita gunakan kata polisi zaman sekarang udah nggak pas ya, mungkin oknum polisi. Tapi beliau sudah bukan polisi lagi karena sudah dipecat ya kayaknya, Ferdy Sambo. Oke, kita bakal bahas Ferdy Sambo. Pertanyaan gue sangat sederhana. Apakah lu semuanya puas Ferdy Sambo dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan hukuman penjara seumur hidup? Komen. Apakah lu puas Putri, Kuatmaruf, dan Rifki Rizal hanya dituntut 8 tahun penjara? Apakah lu puas? Gue bakal nanya ke netizen dulu. Oke, dan sebagai netizen yang bijak, lu komen dan kasih tahu gue pendapat lu apa. Dan yang terakhir, Brada E hanya dituntut 12 tahun penjara. Tidak sama seperti Ferdy Sambo. Dan pertanyaan terbesar gue, apakah pihak keluarga menerima ini? Tentu saja tidak. Ada banyak sekali artikel di luar sana soal bagaimana ibu dari Brigadir J itu menuntut keadilan, di mana dia meminta kepada jaksa, kepada pengadilan, kepada negara untuk menghukum seberat-beratnya Ferdy Sambo di KK ini. Ada banyak videonya, ada banyak beritanya, lu bisa baca di sana. Dan pertanyaan yang sangat sederhana, kenapa Ferdy Sambo ini tidak dihukum mati? Padahal kita sama-sama tahu loh, di Indonesia ini ada beberapa kasus di mana kasus pembunuhan itu diberikan vonis hukuman mati. Seperti satu kasus Dukun AS, yang kedua kasus Rian Jombang, dan yang ketiga kasus teroris yaitu Ambrozi. Tiga-tiganya diberikan vonis hukuman mati. Tapi kan gak mungkin juga kita samakan ya. Ya bagi lo semuanya, tolong berikan gue alasan yang tepat menurut lo semuanya, kenapa jaksa penuntut umum hanya memberikan tuntutan seumur hidup, bukan hukuman mati. Dan yang jadi pertanyaan menarik gue, apakah pernah terjadi di Indonesia kasus di mana hakim memberi vonis hukuman lebih berat daripada tuntutan jaksa? Setahu gue ada, tetapi itu di kasus narkoba, penyalahgunaan narkotika. Itu ada, itu pernah ada. Dan apakah pernah ada di kasus pembunuhan seperti ini, di mana jaksa penuntut umum sudah menuntut 8 tahun penjara, menuntut seumur hidup penjara, tetapi hakim bisa memberikan vonis lebih berat daripada lebih berat daripada tuntutan jaksa penuntut umum? Apakah ada di Indonesia? Jika memang ada, berarti kita bakal lihat nanti di kasus Ferdy Sambo. Dan menariknya, gara-gara hal ini, masyarakat mulai berpikir bahwa hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Gue bakal coba compare ya. Di Lombok baru-baru ini terjadi sebuah kasus pembunuhan juga, pembunuhan berencana juga, di mana seorang suami, ipar, dan ibu mertua menghabisi istrinya sendiri yang dibantu oleh ibu mertuanya, yang notabene ibu ini adalah ibu mertua dari korban. Adik laki-lakinya dia ini adalah kakak ipar dari korban. Dan ketiga orang ini merencanakan pembunuhan berencana terhadap istri dari kakaknya, istri dari anaknya. Kalau motifnya sangat sederhana ya, motifnya gara-gara si istri ini suka melawan. Dan yang menariknya, kalau ketiga orang ini malah dijatuhkan vonis hukuman mati atau hukuman yang lebih berat daripada Ferdy Sambo CS. Berarti kita bisa simpulkan hukuman di Indonesia itu lebih tumpul ke atas, tajam ke bawah. Tetapi jika apa yang terjadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat ini, dan apa yang terjadi di Ferdy Sambo ini, hukumannya sama, berarti hukum itu sama. Itu menurut gue. Menurut kalian gimana? Coba lu googling, lu cari kasus pembunuhan yang terjadi di Lombok baru-baru ini loh. Viral banget itu, di mana seorang suami, seorang ibu, seorang kakak ipar menghabisi istrinya sendiri, dibuat seolah-olah bunuh diri. Itu menarik untuk dibahas. Dan gue juga nggak tahu mau ngomong apa lagi. Gue lagi nunggu apakah di kasus Ferdy Sambo ini akan ada keajaiban di mana hakim memberikan hukuman lebih berat daripada tuntutan jaksa penuntut umum. Apakah akan ada, atau justru sebaliknya hakim memberikan hukuman lebih rendah
dari tuntutan jaksa penuntut umum. Kalau gue pribadi, Ferdy Sambo mendapat hukuman seumur hidup, pas bagi gue, itu udah pas banget. Tapi kalau misalnya ada kemungkinan lain, bila perlu si Putri, si Kuat Ma'ruf, dan si Rizal seharusnya bukan 8 tahun penjara. Justru mereka itu harus diberikan hukuman seumur hidup juga. Bila perlu, Baradae juga diberikan hukuman seumur hidup juga. Bagi gue, di mana seseorang ketika menghabisi nyawa seseorang, mereka harus siap menerima hukuman seberat-beratnya. Tidak boleh ada pengampunan untuk seorang pembunuh. Saya Jara Katsuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tunggu keputusan hakim. Dan semoga hakim memberikan hukuman seberat-beratnya untuk semua pembunuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.